direvisi. Jawaban salam yang lebih afdal, lebih tepat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina wa uswatina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون وقد أفلح المؤمنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, para qurra, para hufazul Quran, para tokoh masyarakat, semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, apalagi sebutin namanya, nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kenapa? Karena nggak hafal namanya. Yang jelas semua yang hadir di rumah Allah ini, insya Allah setiap langkah-langkah kita akan dihitung oleh Allah, mudah-mudahan sebagai penghapus dosa-dosa kita semua. Yang kedua, pengangkat derajat kita sebanyak langkah kita.
Yang ketiga, pemberat timbangan amalan di akhirat nanti. Jadi beruntunglah yang di luar tadi muter-muter dulu baru masuk masjid, karena langkahnya lebih banyak. Alhamdulillah. Yang paling sedikit yang markir paling dekat, langkahnya sedikit, jadi dosanya yang dihapus sedikit. Apalagi rumahnya di depan masjid. Makanya kalau sudah tahu hadis ini, nanti lain kali nggak usah pindah rumah. Jangan, nggak usah pindah rumah, tapi rutenya berubah, muter dulu, dan langkahnya dikecilkan. Ada seorang sahabat, langkahnya ke masjid begini, ini serius. Langkahnya sahabat yang lain biasa aja, normal. Satu sahabat ini agak unik sedikit. Beliau kalau berjalan ke masjid langkahnya begini. Ini bukan candaan, beneran serius. Sahabat pun heran, ada apa dengan sahabat yang satu ini? Kenapa langkahnya kok kayak penguin? Ternyata beliau termotivasi dengan hadis yang tadi. Kata Rasulullah, setiap langkah itu menghapus dosa dan setiap langkah mengangkat derajat, bahkan akan memberatkan timbangan amalan. Maka beliau pun akhirnya memperbanyak langkahnya. Diterima nggak sama Allah? Insya Allah. Cuma agak jadi orang aneh gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan barusan tadi sedikit akan kita pelajari, kita kupas, karena ini pelajaran berharga yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panggil yang merasa beriman. Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang enggak beriman enggak hai. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik, yang jujur, perkataan yang ada hikmahnya, perkataan yang tidak menyakiti hati orang lain dan merusak hubungan, yang tidak mengadu domba, yang tidak mencela. Ini masalah lisan. Ini peringatan dari Allah. Ada keutamaannya yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, perintah takwa banyak sekali. Selalu Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ya kan? Tapi lihat maksud Allah pada ayat tersebut apa? Maka perhatikanlah kalimat-kalimat berikutnya. Contoh surah Al-Hasyr ayat 18, Allah perintahkan sama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tapi ada kalimatnya, kalimat berikutnya sebagai maksud dari ayat itu. Maksud Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal hari esok, bekal untuk hari esok, hari pertemuan kita dengan Allah, hari saat kita dipanggil oleh Allah, hari kematian kita semua. Maka seakan-akan diperintahkan takwa mulai dari baligh sampai kita wafat, sampai kita mengakhiri hidup kita. Karena di awal ada perintah takwa, diakhiri dengan wattaqullah, bertakwa lagi, perintah Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ayat yang barusan, yang tadi saya bacakan surah Al-Ahzab mulai ayat 70, beda lagi. Perintahnya untuk menjaga lisan agar lisan kita senantiasa berkata kata yang baik, yang benar. Makanya hati-hati kalau baca Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kenapa kita wajib belajar? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Menuntut ilmu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Contoh baca Al-Quran, wajib belajar. Jika salah satu huruf saja, maknanya berubah. Wa qulu qawlan sadida, ini pakai sin. Qawlan sadida, qawlan perkataan, sadida yang baik, perkataan yang benar. Tapi kalau dibaca qawlan syadida, beda artinya. Perkataan yang kasar, yang keras, seperti azaban syadida, beda. Harus hati-hati. Allah perintahkan kita berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik, yang jujur. Manfaatnya adalah akan membuat kita mendapatkan keutamaan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Dalam tafsirnya disebutkan memperbaiki amalan. Ini saya ambil tafsir paling singkat aja, contoh dalam tafsir Jalalain. Kan banyak tafsir, Bu, ya, ada Ibnu Katsir, ada At-Tabari dan seterusnya. Ini tafsir Jalalain. Kalau tafsirnya ngarang-ngarang, ngaco-ngaco segala macam, itu bukan Jalalain, namanya jalan lain. Tafsir jalan lain, nah itu tafsirnya ngarang sendiri. Disebutkan bahwa maksud Allah memperbaiki amalan kalian adalah memberi petunjuk orang yang beramal itu sehingga amalnya menjadi benar, ikhlas dia melaksanakannya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Low power. Jadi amalan kita dibimbing oleh Allah sampai diterima. Kalau sudah diterima, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi keutamaannya sudah dua tuh. Amalan diperbaiki Allah sampai diterima. Yang kedua, dosa diampuni oleh Allah. Keutamaan menjaga lisan. Low power. Yang ketiga, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini juga keutamaan. Orang yang menjaga lisan itu termasuk orang yang, dan
yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Low power. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya, mulailah dari menjaga lisan. Jaga lisan kita, bisa selamat insya Allah. Kemudian keutamaan berikutnya lagi. Faqad faza fawzan 'azima. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, yang keempat akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Beruntungnya dunia akhirat, Masya Allah. Bukan hanya akhirat, dunia akhirat. Ibu-ibu mau beruntung dunia akhirat? Mau? Tadi saya dengar sudah dikasih kunci sukses dunia akhirat. Low power. Ada kunci sukses dunia akhirat, udah tahu? Hafal. Apa itu? Ada 4. Hurufnya ada 5, tapi ada 4. Ya kan? Pertama, yakin Allah. Ya, yakin Allah. Yang kedua, sabar. S. Yang ketiga, I. Ikhlas. Low power. Yang keempat, R. Ridho. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho. Disingkat Yasir. Udah tahu kuncinya ya? Udah diamalin belum? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita bisa mengamalkannya. Yakin Allah, sabar, ikhlas, ridho.